Halo teman hukum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bertemu dengan saya Cece Dan saya Dendi Zuhairil Finsa. di channel hukum kami Desert Finsa Official. Bang, kita mau ingetin dulu sama teman-teman hukum nih, supaya yang udah nonton jangan lupa untuk langsung subscribe nih yang belum subscribe. Terus juga kalau emang belum ada pertanyaan, lo boleh bertanya, dan paling penting sih di share juga. Terus kalau udah subscribe, kasih tahu sama teman-temannya. Semoga hal ini kan bisa membuat kita termotivasi lagi nih untuk terus membuat konten setiap minggunya, bener nggak? Benar. Ibarat kata nih Bang Dendi, kalau misalnya teman hukum subscribe itu, kalau menurut aku nih udah kayak vitamin E, vitamin C, vitamin A, vitamin B, semua vitamin deh. Jadi mencerahkan kita semua, ya nggak? Kalau kata gua, kalau kata Bang Jadi Dendi, bisa meningkatkan imun. meningkatkan imun. Nah, ngomong-ngomong soal imun nih, ini kan sekarang kan pemerintah juga semakin gencar untuk terus membuang yang namanya virus COVID-19. Ini buat dari Bang Didi, buat teman-teman hukum, supaya tetap terjaga imunnya, tetap sehat, dan juga kita bisa sama-sama menghindari dari yang namanya COVID-19. Amin. Dari Bang Didi apa nih tipsnya dah gitu? Lo kan kemana-mana terus-terusan nih mobile, tapi kan kayaknya sekarang juga seringnya di rumah aja ya kan, ikutin anjuran pemerintah. Gimana? Kadang kita belajar dari siapapun ya untuk menjaga diri kita, Betul. kesehatan keluarga kita, gitu. Oke teman hukum yang udah dan tadi menyimak, tentunya saya udah nggak sabar untuk kita membacain kembali pertanyaan dari teman-teman hukum ya, yang masuk di kolom komentar kami dan juga lewat Gmail kami di desertfinsalom@gmail.com ya Bang ya. Ya sekarang coba kita baca dulu ya teman-teman hukum yang udah bertanya di kolom komentar, yang sudah kasih ini deh, kasih motivasi ke kita nih. Iya, yang komentar ya. Yang Tapi komentar. kadang-kadang banyak yang agak males bertanya di kolom komentar. Jadi pertanyaan yang langsung di email atau di ini kepada kita itu, di email sih masih mending. Kalau di WA Japri kadang-kadang kita lupa saking banyaknya WA yang masuk. Iya. Japrian WhatsApp yang masuk itu, sehingga kita kadang-kadang lupa untuk menjawab. Sombong amat. Apakah saya sarankan untuk teman hukum itu untuk bertanya itu di kolom komentar. Iya, kita sih mengharapkannya bertanya di kolom komentar. Kalau misalnya pengen lebih panjang dan lama, boleh juga lewat Gmail. Iya, lewat email. Ya jangan langsung japri. Kalau misalnya lagi rezeki kebaca. Kalau misalnya nggak lagi rezeki, Lupa mulu. lewat ya nggak sih. Ini kita mau baca dulu komentar-komentar teman hukum yang udah mampir di channel ini, Desert Finsa Official ya. Untuk Selamat Amrullah. Wow, terima kasih Mas Selamat ya. Ini Bang Cece pencerahannya setia, nyimak selalu setiap minggunya, terima kasih. Terus juga ada Ivenia Teh Cece kocak deh gitu katanya. Siapa tuh? Ivenia ya Allah, padahal mah kagak. Terus juga ada Adin, mantap Bang Dendi. Terus Agus Trisnadi, terima kasih Bang Dendi, kontennya sangat bermanfaat. Terus ada Agung Surya juga. Berikutnya juga ada Abdul Aziz ya, yang ada di kawasan Rejang Lebong Bengkulu. Katanya selalu siap untuk mengikuti channel hukumnya Desert Finsa Official. Semoga sukses dan juga selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, terutama di bagian hukum. Ini kalau misalnya dikasih spirit dari teman-teman hukum, rasanya kayak apa nih Bang? Ya, kayak disuntik vaksin. Iya bener, Imunnya jadi nambah. imunnya jadi nambah. Vaksin 1, Tambah kuat. vaksin 2, vaksin 3 katanya. Apa aja? Belum tahu. Aduh. Itu baru gosip-gosip aja yang kita tahu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari teman hukum ya. Ini saya mau bacain dari Neng Eka Sima ya. Abang, saya punya tante di kampung ya. Gak punya. Tantenya di kampung. Ya, tantenya di kampung halaman.
dia nggak punya anak, beliau tidak punya anak dan sekarang ini usianya sudah 80 tahun ya. Nah, harta-hartanya di Bang Dendi Berarti tantenya udah nenek-nenek ya? udah nenek-nenek dan tantenya itu perempuan, Oke. ya kan? Ya. Dan tantenya itu Kalau makan nasi. om kakek-kakek. Iya, karena tantenya nggak punya anak, berarti nggak punya cucu, kecuali cucu ponakan. Apa sih? Iya benar benar. Iya benar. Tapi benar itu. Tapi Iya kan? benar Itu benar ya. Kita ulang lagi teman hukum ya. Fokus. Jadi saya punya tante di kampung, nggak punya anak, usianya tuh sudah 80 tahun. Harta-hartanya Bang sudah dijual. Tapi penjualan itu tuh sebetulnya atas paksaan ponakannya yang merawat tante saya. Oh berarti sepupu sama dia. Saudaraan. Oh saudaraan. Saudaraan ya. Lalu sekarang ini tinggal satu petak sawah. Nah sekarang nih kondisinya tante saya itu hilang, ya entah kemana dan katanya dibawa sama ponakannya dan ini sudah hilang selama 1 bulan Bang Dendi. Lalu ada kabar nih katanya nih kalau sawahnya itu udah dijual 1,5 miliar. Yang dan satu petak itu ya. betul. Oke. Dan baru dipajar 400 juta rupiah. Jadi ponakannya baru nerima uang 400 juta ya kan? Tinggal pelunasan aja. Ponakannya apa tantenya nggak dijelasin sama dia situ. Oh iya benar juga ya. Nah pertanyaannya di Bang Dendi ini inti dari pertanyaannya adalah kalau nih misalnya saya lapor kehilangan tante, apakah proses jual beli ini bisa dibatalkan ya? Terus karena kalau nggak dibatalkan maka pelunasan akan terjadi. Kalau kita nggak batalin, pelunasan bakal terjadi. Sedangkan tante saya tuh belum ketemu. Nah takutnya kalau saya kasih tahu ntar tante saya malah dibuang setelah duit mereka terima. Ya. Ya ini panjang ceritanya. Ibarat kata nih gue udah terinspirasi Jadi- pengen bikin FTV ini kalau di sini. Pertanyaannya adalah bisa nggak lapor polisi gitu ya? Betul. Dan membatalkan perjanjian dengan laporan. Jadi kan membatalkan jual beli gitu ya. Jadi kan gini, bedakan antara pidana dan perdata gitu ya. Bahwa melaporkan polisi itu kan persoalannya begini. Dia ini adalah keponakan ya, keponakan dari tantenya sendiri. Dan yang merawat juga adalah keponakan dari tantenya juga. Berarti sebenarnya Berarti saling dia kenal kan ya. sepupu ya. Jadi antara dia adalah anak dari saudara tantenya dan yang merawat adalah anak juga dari saudara tantenya. Iya. Berarti saudaraan, sepupu lah. Sebenarnya saling kenal sih harusnya ya. Bukan hanya saling kenal tapi kan saudara karena sepupu dong. Iya, iya, iya. Kan iya. karena sama-sama manggilnya tante nih. Benar. Maka saya misalkan bahwa yang menanya ini adalah keponakan dari tante tersebut. Kemudian yang merawat adalah keponakan dari tante tersebut. Benar. Berarti kan mereka sepupu ya. Kita anggap mereka sepupu ya. Ya kita sepakati, kita perkirakan bahwa dia adalah sama-sama sepupu. Nah kemudian yang merawat merawatkan adalah sepupu yang lain ya. Kemudian 1 bulan katanya tantenya hilang. Yang mencurigai, menduga bahwa tantenya hilang adalah keponakan yang jauh gitu ya, yang tidak pernah melihat. Benar. Apakah bisa dibuktikan atau tidak? Saran saya adalah bahwa cek dulu, katanya kan dia mau pulang kampung juga untuk ngecek tantenya betul hilang atau tidak. Cek dulu apakah betul-betul hilang atau tidak, atau jangan-jangan memang lagi dirawat, dijaga sama keponakan yang lain. Jangan-jangan lagi bertandang. Memang kan zaman gini bertandang juga tidak mungkin sebentar ya kan? Sebulan. Ya, atau mungkin juga di rumah tempat saudaranya yang lain gitu ya, atau di rumahnya siapa gitu. Nah itu harus dicek dulu sehingga betul dia hilang atau bukan gitu, atau jangan-jangan dia di rumah sakit gitu kan, atau di rumah temennya, macam-macam dugaannya. Harus buktikan itu dulu. Nah, ketika melakukan perjanjian itu tadi dinyatakan dugaannya adalah dipaksa, apakah betul dipaksa atau tidak? Tapi saya masuk dalam konteks hukumnya bahwa dalam satu perikatan perjanjian itu syarat sahnya perjanjian itu ada 4 hal ya, seperti dalam video saya yang sebelumnya. Ya. Itu ada kesepakatan adalah dari kedua belah pihak gitu ya. Itu sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah,
sepakat, kesepakatan dua belah pihak, cakap gitu ya, ada suatu hal tertentu gitu-gitu. Nah, itu sudah terjadi apa belum? Dan itu dilakukan oleh siapa? Iya, iya, Oleh iya. oleh tantenya dengan pembeli misalnya. Mm-mm. Nah, kalau dia bilang karena itu dipaksa oleh oleh Si saudaranya, ya. saudaranya yang merawat itu atau Ponakan. ponakan tantenya juga, kalau dia dianggap melakukan paksaan dalam pasal 1321 KUH Perdata itu apabila tiada sepakat yang sah kesepakatan itu menjadi tidak sah apabila adanya kekhilafan atau paksaan dari pihak gitu kan, adanya paksaan dalam perikatan itu, Dalam perjanjian itu. Nah, kalau ada paksaan berarti dia tidak sah. Nah, dalam pasal 1323 KUH Perdata, paksaan terhadap satu perjanjian itu menjadi tidak sah apalagi apabila dilakukan oleh adanya pihak ketiga gitu ya. Maka kesepakatan itu tidak sah gitu. Nah, sepakat yang jual beli yang tadi sudah dibayar 400 miliar bisa menjadi tidak sah. 400 juta. 400 juta dari 1,5 M misalnya. Tapi itu semua bisa nggak dibuktikan, maksud saya gitu. Harus dibuktikan dulu masalahnya, membuktikan bahwa ada paksaan itu yang selama ini dalam setiap tindakan kita di pengadilan itu agak susah. Bagaimana membuktikan? Banyak misalnya orang melakukan jual beli, dia nggak lihat, atau melakukan pinjaman, dia nggak lihat. Itu kan kalau sebenarnya perjanjian itu kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak itu harusnya yang ingin meminjamkan misalnya itu kan memberikan draftnya, nanti yang menerima nggak sepakat saya harusnya begini gitu ya, kasih draft yang baru atau draftnya dipersamakan. Nah, tapi kan faktanya sekarang dalam pinjam meminjam misalnya pinjam di bank gitu ya, pinjam di bank itu kan semua draftnya dari bank. Jadi posisi yang ini kan ya terima terpaksa gitu. Apa enggak itu sebenarnya kan gitu kan? Kadang-kadang juga nggak ada waktu buat baca lagi bang. Udah langsung aja teken gitu. Terus tiba-tiba besok kaget-kaget deh. Loh kok uang yang nerima kan sekian harusnya. Kok kepotongnya banyak banget. Ya, emang nggak baca di surat perjanjian gitu. Gitu. Udah gitu di Bang Dindi tulisannya kecil-kecil banget bang. Iya. Dan itu berlembar-lembar lagi. Iya. Ya kan? Iya, Nah, makanya sebenarnya sih harus sama-sama bijak gitu ya, tidak menyalahkan satu pihak manapun, karena kan namanya tadi Bang Dendi bilang satu perjanjian itu kan terikat antara dua belah pihak, harusnya dua-duanya sama-sama saling aware gitu ya. Ya, makanya paksaan itu susah untuk dibuktikan karena apa? Karena dia tanda tangan. Belum lagi yang kecil-kecil itu mereka ada di paraf lagi per lembarnya di paraf lagi. Per lembar ya. Jadi ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ada lagi salah satu pasal di dalamnya disebutkan dalam perjanjian itu bahwa ini tanpa paksaan. Dari mana yang bisa membuktikan bahwa itu dipaksakan? Jadi intinya sih buktikan dulu secara konkret apakah benar itu paksaan. Jangan-jangan cuma asumsi. Iya, apalagi itu saudara ponakan tantenya sendiri. Iya. Gimana menyebut bahwa itu paksaan? Iya. Gitu. Tapi kalau mungkin ini udah menjawab ya, kayaknya secara gamblang nih pertanyaan dari tuan hukum. Tadi namanya itu saya pakai inisial aja deh. Ya, namanya NES alias Neng Eka Sima. Okay. Nah, itu mah bukan inisial ya. Neng Eka. Ya sudah dijawab pertanyaannya buat kamu Eka ya. Tapi yang pasti ini buat teman hukum, kalau misalnya pengen lebih detail lagi, mau bertanya kembali boleh lewat kolom komentar, dan juga boleh langsung di follow up di email kami di @gmail.com ya. Baik, buat teman hukum yang sudah menjawab, yang sudah nonton dari tadi, dari awal nih kita buka sampai dengan sekarang, terima kasih banyak. Ngopi dulu. Ada pantun buat teman hukum. Pantun. Ya. Jadi kamu yang pantun, bukan saya. Hah? Kamu yang pantun. Aku dulu ya bang. Oke. 1.2, 3 tanda seru, 4 sama dengan. Jangan lupa nontonnya di channel hukum Belajar Pinsar Official yang pasti. Eka nggak jago pantun, tahu?
Bang Deddy kali Apanya? nambahin pantunnya. Enggak, cukup Enggak. lah. Nah, Yang pasti kalau apa ya? kita temu di channel berikutnya saja. Kalau Bang Di Deddy bukan channel berikutnya apa? di konten berikutnya. Konten berikutnya. Kalau Bang Deddy suruhnya ngopi apa? Ngopi, langsung seruput. Kopi. Baik teman hukum, terima kasih banyak. Abis ini kalau abang mau melanjut lagi aktivitasnya monggo. Siap. Kalau mau sidang online juga monggo. Terus juga di Kalau rumah aja mau juga. ditransfer online juga saya siap. Bener juga ya. Itu semuanya ya nonton juga siap. Buru-buru kasih nomor rekening. Iya nggak kasih. Oke teman hukum, terima kasih banyak. Jangan lupa terus untuk follow sosial media kami di @dazepinsalofom dan juga sosial media Cece. Jangan lupa ya. Official. DZ Pinsa Official itu untuk akun kami Oh, ya iya. kan. Kalau love-nya adalah DZ Pinsa Lovem gitu ya. Ya. Terus kalau misalnya di sosial media Cece boleh ya teman hukum di follow, di subscribe, di follow aja deh @Cece ya. You follow ya. Itu biar makin tertambah ini ya loh spiritnya. Endorse. Dapat. Oke teman hukum, terima kasih banyak sih ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.